Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut bagian ke-7. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ajian Pemutih Raga. Desa Dawilir. Jarang sekali suasana desa bisa sesepi ini. Bahkan serangga malam pun enggan bersuara di malam yang mencekam ini. Warga bergelimpangan di pelataran balai desa tanpa bisa bergerak sebagaimana mestinya. Sebagian dari mereka sudah membuka mata, namun mereka hanya terlihat seperti orang linglung. Sukma mereka masih ditawan untuk memperkuat ilmu-ilmu Raden Sengkuni. Naya dan beberapa anggota Padepokan Ki Joyo Talun tidak lelah merawat warga bersama petugas medis yang telah datang dan keteteran merawat mereka. Sedikit lagi, jika mereka bisa menghentikan Raden Sengkuni, semua akan kembali pulih. Ucap Pak Lek yang baru saja menggunakan ilmu Rogo Sukmonya untuk melihat dari jauh keadaan pertarungan Danan dan yang lainnya. Danan dan Cahyo berhasil, Pak Lek? Tanya Arsa. Pak Lek menggeleng dan menghela nafas. Belum bisa dipastikan, keadaan semakin gawat. Tapi Pak Lek percaya kalau mereka bisa mencari cara untuk menghentikan kutukan itu dan mengalahkan Raden Sengkuni. Walau bicara seperti itu, Pak Lek tetap terlihat cemas. Bagaimana mungkin ia bisa tenang melihat kedua pemuda yang sudah seperti anaknya sendiri itu babak belur di tengah kobaran api. Tidak hanya itu, di tengah kebingungannya, tiba-tiba Pak Lek dan Arsa mendapatkan firasat yang tidak menyenangkan. Pak Lek. Naya terburu-buru berlari menghampiri Pak Lek dan Arsa yang tengah beristirahat. Kenapa, Naya? Itu di luar ada setan. Ada setan yang mendekat. Pak Lek dan Arsa pun bertatapan sejenak dan bergegas berlari keluar. Benar saja, hanya berjarak beberapa puluh meter dari desa Dawilir, mereka melihat beberapa makhluk aneh terbang menuju ke desa. Siluman Lowo Ireng. Iya, Pak Lek. Ada satu yang memimpin mereka. Pak Lek pun melihat sosok yang memimpin Lowo Ireng itu, bukan siluman seperti yang lainnya, namun yang memimpin mereka adalah sosok manusia. Tidak mungkin. Kenapa, Pak Lek? Itu Raden Sengkuni. Bagaimana dia bisa ada di sini? Jelas ia tidak menyangka. Baru beberapa saat ia mengintip pertarungan Danan dan Cahyo melawan Raden Sengkuni. Kini ia melihat musuh mereka yang mengerikan itu kini ada di hadapan mereka. Siti Kawaruhan. Pohon-pohon mati dan langit yang begitu gelap mendominasi tempat di mana Mbah Wijan, Dirga, dan Guntur terjebak. Bila memperhatikan sekitar, dengan mudahnya mereka bisa menemukan jasad-jasad bergelimpangan hampir di sekitar mereka. Jadi disinilah mereka menyembunyikan jasad yang mereka bangkitkan. Ucap Mbah Wijan. Panji mengangguk. Ia mencoba mempelajari tentang alam ini sembari menunggu jagat menjemput mereka kembali. Semua cemas, namun mereka tidak secemas Dirga yang merasakan keanehan yang tidak pernah ia duga. Keris dasa Sukma Dirga terus bergetar saat berada di Siti Kawaruhan. Apa ini? Dirga bingung, ia pun membenci perasaan itu. Getaran keris dasa Sukma mengarah pada salah satu sudut di Siti Kawaruhan. Dirga yang penasaran dengan perasaan itu pun mengikuti getaran keris dasa Sukma ke tempat itu. Dirga!
teriak Guntur yang bingung dengan gelagat Dirga. Ia pun mengikuti teman seumurannya meninggalkan Bahwijan dan yang lainnya. Ada sebuah goa, entah bagaimana ada tempat seperti ini di alam mengerikan Siti Kawaruhan ini. Tidak ada satupun jasad bergelimpangan di sekitar gua itu. Namun Dirga merasakan dengan jelas ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Jangan aneh-aneh. Kamu ngapain? Kerisku, Dirga. Ia bergetar mengarah ke dalam goa ini. Jangan gegabah. Bisa jadi ada jebakan atau hal buruk yang ada di sana. Guntur mencoba menahan Dirga, tapi mimpi dan penglihatan yang Dirga dapati selama ini membuat Dirga tidak mampu membendung rasa penasarannya. Aku harus melihat ke sana. Keris Dasa Sukma benar-benar tidak tenang. Dirga pun tidak menghiraukan ucapan Guntur dan memaksa menyelinap masuk ke dalam gua. Guntur yang sudah terlanjur mengetahui adanya sesuatu di sana terpaksa mengikuti Dirga. Itu apa? Tanya Guntur. Ada tubuh yang membatu duduk bersilah di dalam gua. Bentuknya seperti patung manusia. Namun Dirga dan Guntur tahu bahwa itu bukanlah patung. Itu adalah manusia yang membatu. Entah kutukan apa yang membuatnya seperti itu. Ada sesuatu yang mengutuknya hingga seperti itu. Dia pasti berbahaya. Keris Dasa Sukma bergetar semakin keras. Dirga mulai tidak mampu lagi getaran keris pusaka keluarganya itu. Dirga, sudah. Guntur menepuk bahu Dirga dan memintanya untuk berpikir dengan tenang. Benar, sudah cukup. Aku tidak perlu mencari tahu lebih dari ini. Kita kembali. Guntur pun lega setelah berhasil meyakinkan Dirga untuk kembali. Mereka pun berpaling dan meninggalkan gua itu. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba keris Dasa Sukma bergetar dan terlepas dari warangkanya. Tunggu. Dirga mencoba menangkap dan menahan kerisnya itu, namun tidak seperti biasanya. Keris Dasa Sukma tidak menurutinya dan melesat hingga menancap ke jantung jasad yang membatu itu. Apa maksudnya ini, Dirga? Keris Dasa Sukma terlepas sendiri. Aku tidak mengendalikannya. Firasatku kali ini benar-benar tidak enak. Benar saja. Tepat beberapa saat setelah keris Dasa Sukma menghujam tubuh yang membatu itu, tiba-tiba retakan-retakan muncul di jasad itu. Secara perlahan lapisan batu di jasad itu terlepas dan memunculkan tubuh seseorang kakek tua berambut dan berjenggot panjang. Tidak, jangan bilang makhluk itu masih hidup. Dirga berkali-kali berusaha menarik kerisnya dengan kekuatan sukmanya, tapi itu semua sia-sia. Raut muka cemas semakin terlihat di wajahnya, terlebih saat ia merasakan aura hitam pekat yang menyelimuti tubuh yang mulai bangkit itu. Ini bukan hal baik. Goa itu bergetar. Kekuatan hitam dari Siti Kawaruhan merasuk ke tubuh jasad yang pada akhirnya membuka mata itu. Terima kasih sudah mengantarkan keris Dasa Sukma padaku. Tawa sosok yang baru bangkit itu. Ia mencabut keris itu dari jantungnya dan memandangi setiap ukirannya. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Dirga merasa tidak bisa tinggal diam. Kembalikan keris Dasa Sukma. Sekuat tenaga Dirga menarik keris itu dengan kekuatan sukmanya. Namun keris itu tetap tidak terlepas dari genggaman sosok itu. Percuma, keris ini bukan dibuat untukmu. Tetesan keringat menetes di pelipis Dirga. Ia benar-benar tidak siap jika harus kehilangan pusaka keluarganya itu saat ini. Seketika sebuah tendangan melesat menghantam tangan sosok yang baru bangkit itu. Keris Dasa Sukma pun terpental. Sekarang, Dirga! Dirga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Guntur itu. Sekali lagi dengan seluruh tenaganya ia menarik keris Dasa Sukma hingga kembali ke genggamannya. Lari, Dirga! Lari! Dirga mengikuti perintah Guntur dengan membawa keris Dasa Sukma. Tapi hanya dengan sebuah gerakan, tiba-tiba keris Dasa Sukma sudah terlepas lagi dari genggaman Dirga dan kembali ke sosok itu. Dirga berhenti lagi. Ia menoleh ke arah sosok yang semakin kuat itu. Melihatnya saja mereka berdua yakin
bahwa mereka saja tidak bisa menghadapi sosok itu. Sebentar lagi kekuatanku pulih. Saatnya Trapaku Jagar kembali berkuasa. Teriak sosok itu sembari mengangkat keris Dasa Sukma, seolah keris itu memang miliknya. Gimana Dirga? Kita rebut lagi keris itu? Enggak, kita pergi saja. Di luar kuasa kita butuh bantuan. Tapi kerismu, sudah, cepat lari sebelum terlambat. Guntur lega mendengar ucapan itu. Mereka pun bergegas meninggalkan goa yang hampir runtuh itu. Membiarkan pemilik keris itu sebelumnya hidup sepertinya bukan hal yang bagus. Tepat beberapa saat Dirga dan Guntur meninggalkan goa itu, tiba-tiba bayangan keris hitam melayang melesat ke arah mereka. Menghindar, Guntur! Guntur merespon dengan cepat dan menghindari serangan itu. Mereka pun menoleh ke arah goa dan mendapati sosok yang mengaku dari Trapaku Jagar itu sudah berada tak jauh di belakang mereka. Kali ini tidak hanya satu, tapi ada lebih dari 5 bayangan keris hitam yang melayang-layang menyerang mereka. Dirga terlihat geram. Ia tahu dengan pasti bayangan keris itu adalah bayangan keris Dasa Sukma. Belum sempat bayangan keris itu menyentuh kedua pemuda itu, tiba-tiba sebuah serangan mementalkan bayangan keris itu. Jangan harap kau bisa melukai cucu cucuku. Seorang nenek yang terlihat renta tiba-tiba melesat menghadang makhluk dari Trapaku Jagar itu. Eyang, Nyai Jambrong. Guntur dan Dirga cukup lega melihat Nyai Jambrong tiba-tiba menyusul mereka. Nyai Jambrong, aku tahu tentangmu. Tidak kusangka kau sudah setua ini. Nyai Jambrong membuang ludah seolah enggan menanggapi ucapan sosok itu. Kekuatanku belum pulih. Aku akan menemui lagi saat Trapaku Jagar sudah kembali bersatu. Sosok itu pun berpaling. Ia menarik kekuatan dari Siti Kawaruhan dan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Melihat itu, Nyai Jambrong segera berpaling dan melangkah kembali ke tempat teman-teman mereka berada. Nyai tahu sosok itu siapa? Iya, Yang. Dirga harus merebut pusakanya kembali. Nyai Jambrong menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah kedua pemuda itu. Siapapun dia, kebangkitannya menandakan bahwa latihan kalian akan jauh lebih keras setelah ini. Beralih ke Astana Giridanyang dari sudut pandang Danan. Kobaran api membakar seluruh wilayah sekitar reruntuhan Astana Giridanyang. Asap hitam dan udara panas menyelimuti medan perang yang seharusnya sudah hampir menemui ujungnya. Nyi, apa tidak bisa memadamkan semua api ini? Tanyaku yang benar-benar mulai kesulitan bernafas dengan semua hawa panas ini. Hujanku tidak pernah berhenti sama sekali sedari tadi. Itu alasan kalian masih bisa bertahan dari panas api ini. Benar ucapan Nyi Sindang Rangu. Aku tahu seganas apa api Banaspati milik Raden Sengguni ini. Bila kami tidak dilindungi oleh air Sendang Rangu yang meredakan suhu tempat ini, mungkin kami sudah terbakar hingga ke tulang-tulang. Cahyo, bantu aku. Ucapku sembari memberi isyarat padanya. Ia mengangguk dan segera mengambil posisi untuk melemparkan tubuhku ke arah Raden Sengguni. Hajar dia, Danan! Teriak Cahyo sembari melemparkanku dengan tenaga Wanasura yang sudah kembali ke tubuhnya sedang tertarik ke alam Siti Kawaruhan. Kilatan putih menyala dari keris Raga Sukma. Dengan tenaga Cahyo, aku melesat dengan cepat menghujamkan keris pusaka ini ke tubuh Raden Sengguni yang masih melayang di udara. Dengan mudah Raden Sengguni menghindari seranganku hingga tubuhku melesat jauh melewatinya. Namun seranganku belum selesai. Saat ia menyerangku, kilatan cahaya keris Raga Sukma sudah bersiap menusuk punggung Raden Sengguni. Itu adalah sukmaku. Kau lengah. Ucapku sambil menusukkan keris itu. Tapi, sekali lagi aku gagal. Ia seperti sudah membaca siasatku dan menghindari seranganku dengan mudah. Walau begitu, Cahyo juga sudah melompat menyusulku dan menghantamkan pukulannya pada Raden Sengguni.
Cahyo hanya memukul angin sama sekali, tidak menyentuh Raden Sengkuni. Sebaliknya, Raden Sengkuni mengangkat tangannya dan menghantamkan ke tubuh Cahyo. Brak! Aku dan Cahyo terkapar di tanah. Siasat kami tidak berhasil sekalipun menyentuh Raden Sengkuni. Tidak bisa. Raden Sengkuni sudah menguasai sepenuhnya ilmu Pangawaruku. Ia bisa mengetahui apa yang terjadi beberapa saat ke depan. Teriak Kimpul memperingatkan kami. Budi tidak percaya. Ia yang sudah menantang Raden Sengkuni dengan melemparkan jasad Birawa ke hadapannya, kini melompat dengan beringas dan mengincar sayap hitam Raden Sengkuni. Mamang Gondrong, jangan gegabah. Dengan belati di genggamannya, Budi yakin setidaknya ia bisa merobek sayap hitam yang terus membuat Raden Sengkuni melayang hingga tidak terjamah. Kalian benar-benar tidak sadar diri. Belum sempat Budi menggoreskan belatinya, tiba-tiba Raden Sengkuni sudah berada di belakang Budi. Ia menangkap kaki Budi, memutarnya, dan membantingnya ke tanah. Awas! Beruntung Cahyo dengan sigap menangkap tubuh Budi, walaupun saat ini mereka berdua menahan sakit dari serangan Raden Sengkuni. Tidak bisa. Dia tidak bisa dikalahkan dengan siasat murahan. Raden Sengkuni tertawa dan melihat menatap kami semua. Aku sudah melihat apa yang kalian perbuat. Tunjukkan. Keluarkan semua makhluk andalan kalian. Akan kuhabisi mereka di tempat ini. Hah, sial. Apapun yang kami lakukan, Raden Sengkuni sudah mengetahui ujungnya. Bagaimana cara kami melawan kekuatan itu? Tidak ada ilmu yang sempurna. Walaupun kau bisa mengetahui apa yang kami lakukan, aku tidak percaya kau bisa menahan kami. Ucap Cahyo yang melangkah maju menentang Raden Sengkuni. Aku mengetahui maksudnya dan meminta Nyi Sendang Rangu untuk memastikan hujannya tetap siap untuk apa yang akan Cahyo lakukan. Cahaya langit menyatu dengan nirwana, penghancur nestapa, pelindung hutan. Dengan ini, aku memanggil sang pelindung alas Wanamarta, Wanasura! Teriakan Cahyo menyatu dengan suara raungan seekor kera raksasa yang kembali muncul di bawah rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. Memangnya selama ini manggil Wanasura harus pakai ucapan begitu? Tanya Budi masih dengan tatapan dinginnya. Enggak sih, biar keren aja, kayak Kimpul dan teman-temannya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Budi berbalik badan dengan menggeleng meninggalkan Cahyo. Mukamu itu maksudnya apa? Aku pun menepuk pundak Cahyo dan menahannya. Sudah, kita sudah tidak bisa menahan diri. Gelang Gengge sudah tergenggam di tangan Gama. Sekali lagi Gama menyembunyikan gelang itu dan memijakkan kaki ke tanah. Kita selesaikan sekarang, Meong Hideng. Raungan Meong Hideng terdengar bersama sosok kucing besar yang menyusul Wanasura. Kau juga, Wirangon. Kimpul tidak mau kalah. Sosok ular besar yang menyatu dengan pusaka Kerangkeng Sukmo itu kini sudah menjadi pelindungnya yang dapat diandalkan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana cara Raden Sengkuni mengalahkan ketiga makhluk keramat yang mengerikan ini. Serang! Ketiga makhluk raksasa itu menerjang secara bersamaan menghadapi Raden Sengkuni. Kecepatan Wirangon menyelinap membuatnya sudah berada di belakang Raden Sengkuni. Namun patukan ularnya dapat dihindari dengan kecepatan yang melebihinya. Meong Hideng tidak membiarkan Raden Sengkuni membentuk serangan dan menghantamkan cakar besarnya ke makhluk bersayap itu. Tapi dengan mudah Raden Sengkuni melesat dan menabrak kucing raksasa itu hingga terpental. Walau gagal, serangan mereka berhasil membuat celah. Sekarang Wanasura! Cahyo sudah membacakan ajian penguat raga pada sahabatnya itu. Sebuah pukulan dengan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan, kini tidak dapat relakan oleh Raden Sengkuni. Berhasil. Pukulan kuat Wanasura berhasil mendarat di tubuh Raden Sengkuni. Tapi ada yang aneh. Tidak ada tubuh yang terpental dari serangan itu. Dan benar saja, saat asap dari pertarungan itu menghilang, terlihat Raden Sengkuni tengah menahan serangan Wanasura hanya dengan satu tangannya. Tidak mungkin.
yang tercepat, yang terkuat. Ia kalahkan begitu saja. Sudah sepantasnya kalian putus asa. Ucap Raden Sengguni. Aku menggenggam erat kerisku, tak mampu memikirkan bagaimana melawan sosok seperti Raden Sengguni ini. Kali ini bukan hanya adu kekuatan. Mereka belum selesai. Ucap Nyi Sendang Rangu. Di tengah keraguanku, tiba-tiba beberapa luka goresan muncul di tubuh Raden Sengguni. Serang! Kimbul berteriak. Secara bersamaan, tiba-tiba dari belakang, Meong Hideng dan Wanasura mencengkram sayat Raden Sengguni dan merobeknya. Raden Sengguni jatuh berlutut di tanah. Sayap lowo irengnya rusak, namun aku tahu itu akan pulih dengan cepat. Apa yang kalian lakukan? Tidak mungkin kalian lolos dari Pangawarogo. Raden Sengguni geram. Raden bodoh, mana mungkin kami membocorkan siasat kami? Aku menoleh pada Gama yang bersebelahan dengan Kimbul. Ia menggunakan sorban yang diberikan oleh Abah, ayah dari Dirga. Sepertinya, aku bisa menebak bahwa kekuatan sorban itu mampu menyembunyikan keberadaan mereka berdua dari Pangaweruh Raden Sengguni. Dan pusaka Kerangkeng Sukmo bisa menyegel sementara Pangaweruh Raden Sengguni. Kita masih ada kesempatan. Aku mengajak Nyi Sendang Rangu untuk membantu mereka. Tapi belum sempat kami melakukan apapun, Raden Sengguni melebarkan kedua tangannya. Kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan hidup. Saat Wirangon dan Wanasura kembali membentuk serangan, tiba-tiba dua jasad melayang mendekat ke tangan Raden Sengguni. Itu jasad Raden Birawa. Jasad Raden Brotoseno. Cahyo geram, yang cemas bila Raden Sengguni bisa membangkitkan lagi sosok itu. Tapi tidak, kali ini lebih mengerikan. Raden Sengguni memecah sukmanya seperti yang Baron lakukan. Tapi kali ini sukma itu menyatu dengan kedua jasad dari makhluk terkuat itu. Apa itu? Gama merasakan firasat yang sangat buruk. Ajian pecah sukmo. Tapi dengan menggunakan kekuatan jasad itu, pecahan sukmonya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Ah, sial! Cahyo tidak mau mengulur waktu dan maju bersama Wanasura untuk mencegah rencana Raden Sengguni itu. Tapi terlambat. Dengan mudah Raden Sengguni menahan serangan Wanasura lagi. Ketiga makhluk keramat andalan Gama, Cahyo, dan Kimbul terpental begitu saja melawan ketiga Raden Sengguni itu. Mana tubuh aslinya? Budi bertanya. Benar, kali ini kami tidak bisa membedakan lagi mana tubuh asli Raden Sengguni. Banaspati di belakang tubuh ketiga Raden Sengguni berputar seolah bersiap melakukan serangan. Namun Wirangon, Wanasura, dan Gama menyerang mereka untuk mengalihkan serangan itu. Kobaran api kembali mengarah ke arah kami, namun dengan sigap Nyi Sendang Rangu membuat perisai untuk menahan serangan itu. Walau begitu, Nyi Sendang Rangu terlihat kewalahan. Sepertinya ia belum tentu bisa menahan serangan itu lagi. Danan, pisahkan mereka sampai Kimbul bisa menentukan mana tubuh yang sebenarnya. Benar, itu cara terbaik. Walaupun kekuatan Raden Sengguni begitu kuat, cara terbaik tetaplah melawannya satu persatu. Keris Raga Sukma melayang mengejar salah satu sosok Raden Sengguni. Ia dengan mudah menghindarinya, namun setidaknya itu cukup mengalihkan perhatiannya. Kimbul, sekali lagi, cari tahu mana sosok yang sebenarnya, sampai kau dapat jawabannya. Kita akan pisahkan Raden Sengguni dan menahannya. Benar, aku juga mendapat firasat akan ada petunjuk untuk mengalahkannya. Tapi, tanpa Pangaweruh, aku tidak bisa mengetahui tubuh asli Raden Sengguni. Di tengah keraguan Kimbul, beberapa pendekar berbaju ningrat menggenggam pundak Kimbul. Kau tidak sendiri, pasti ada cara untuk mengetahuinya. Kimbul menoleh kepada pendekar berdarah ningrat itu dan menatap wajah mereka. Kalau bukan seorang Raden Rahardian yang melakukannya, maka tidak ada lagi yang bisa. Aku belum mengenal mereka, tapi aku tahu mereka adalah orang-orang hebat yang bisa membawa Kimbul menjadi sekuat ini. Kimbul pun mengangguk.
Kini kami sudah sepakat untuk memisahkan ketiga Raden Sengguni dan menahannya satu persatu. Sekarang giliranku. Ucap Gama. Ia melepas sorban yang terlilit di lehernya dan mengibaskan beberapa kali. Ada sebuah doa yang dibacakan oleh Gama yang aku tahu bahwa ini adalah cara bagaimana ia bisa bersembunyi dari pangaweruh Raden Sengguni. Sekarang. Dengan perintah Cahyo, Wanasura menghantam sekuat tenaga tubuh Raden Sengguni. Ia terseret, namun sama sekali tidak terluka. Menyusul serangan itu, seketika hujan Nyi Sendangrango berubah menjadi kabut bercampur dengan asap dan menghalangi penglihatan kami semua. Aku dan Cahyo menyusul Wanasura dan memulai pertarungan sengit dengan Raden Sengguni yang pengaweruhnya masih terahan oleh ajian milik Gama. Orang-orang bodoh. Sekali lagi kobaran api dari Banaspati Raden Sengguni menyerang kami. Namun dengan sigap Wanasura kembali melompat dan membawa tubuh kami menjauh. Serangan itu menimbulkan angin yang besar dan menyibakkan kabut dan asap. Raden Sengguni pun tersadar. Kini kami berada di bekas hutan yang sudah terbakar dan jauh dari yang lainnya. Kalian bercanda. Raden Sengguni tertawa, jelas ia meremehkan kami. Dua orang manusia bodoh dan dua roh tua mau melawanku. Iya, kami tidak bercanda. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kami sudah melalui berbagai pertarungan, bahkan melawan sosok yang mengaku sebagai dewa. Dan selama kami masih menggantungkan diri kepada Yang Maha Pencipta, kami yakin kami tidak akan kalah. Rintikan hujan beradu dengan kobaran api Nyi Sendangrango mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan Banaspati Sengguni yang terus membakar apa yang ada di sekitarnya. Jangan lengah. Kekuatannya tidak lebih lemah dari lawan-lawan kalian sebelumnya. Kami setuju dan memang sudah bersiap dengan semua yang kami miliki. Cahyo mengeluarkan sebuah benda kuningan berwujud artefak dan menanamkannya pada tubuh Wanasura. Kita gunakan ini sekali lagi, kata Cahyo pada Wanasura. Wanasura menggeram. Beberapa bagian tubuhnya bercahaya dan memunculkan pusaka pelindung emas di pergelangan tangannya. Itu pusaka yang kalian gunakan di Setra Gondomajid. Benar, ini lebih baik daripada aku harus memaksanya menggunakan Triwikrama. Aku mengangguk setuju. Triwikrama adalah ilmu mematikan yang kami bahkan tidak tahu apa kami bisa menenangkan Wanasura lagi setelahnya. Aku juga punya siasat, tapi kita harus mencari cara agar pengaweruhnya tidak membaca siasatku ini. Kita pikirkan sambil menghajarnya, teriak Cahyo yang segera mengajakku menaiki Wanasura dan menyerang ke arah Sengguni. Pukulan Wanasura beradu dengan Banaspati Sengguni. Kali ini Wanasura tidak terpental. Dengan pusaka itu, pukulan Wanasura bisa mengimbangi ledakan Banaspati itu. Kilatan putih dari keris Raga Sukma memburu sayap Sengguni, sementara Wanasura menghalau serangan Banaspati yang mengincar kami. Sayangnya strategi kami belum cukup. Seranganku masih dapat dihindari. Aku sudah melihat ini semua sebelumnya. Kalau begitu, kau juga pasti sudah melihat kekalahanmu, kan? Teriak Cahyo yang sama sekali tidak gentar dengan pangaweruh yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Sengguni. Pusaka Wanasura membuat tubuhnya menjadi membesar, sehingga tubuh Raden Sengguni hanya sebesar kepala tangannya saja. Cahyo memerintah Wanasura untuk menghajar tubuh yang melayang itu. Namun sekali lagi Wanasura hanya memukul angin dan Raden Sengguni sudah berpindah di belakangnya. Tepat saat kemunculannya di belakang Wanasura, aku mendaratkan ajian lebur saketi ke Raden Sengguni. Aku sudah memprediksi ia akan berpindah ke sisi buta Wanasura. Tapi sialnya, seranganku sama sekali tidak melukainya. Aku juga sudah mengetahui akan datangnya seranganmu dan mengetahui bahwa seranganmu terlalu lemah. Kini Raden Sengguni melesat sendiri menghantam punggung Wanasura.
Wanasura kesakitan dengan serangan Raden Sengkuni yang menghantam tubuhnya itu. Aku dan Cahyo segera menyusul keberadaan Raden Sengkuni di tubuh Wanasura dan menghadapinya. Cahyo terpental dengan mudah oleh pukulan Sengkuni. Aku yakin ia sudah menggunakan ajian penguat raga, namun ternyata itu tidak sebanding dengan ilmu Raden Sengkuni. Angin berhembus layaknya alunan puisi yang mengalun. Deruan angin menyayat-nyayat tubuh Sengkuni yang kuselimuti dengan ajian gambuh rumekso. Bila Cahyo saja tidak bisa melawan dalam pertarungan jarak dekat, mungkin aku juga akan kesulitan. Wanasura mengamuk mementalkan kami bertiga dari tubuhnya. Angin yang terus menyayat tubuh Raden Sengkuni membuatnya tak menyadari pukulan keras Wanasura. Kali ini pukulan itu mendarat dengan telak. Raden Sengkuni jatuh ke tanah. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengirimkan ajian lebur saketi yang kutanamkan pada keris Raga Sukma. Nyi Sindarango, bantu aku. Sebuah selendang menutupi tubuhku hingga kekuatan gaib membanjiri keris Raga Sukma. Kilatan putih menyelimuti tubuhku dari kekuatan besar yang kutanamkan di keris Raga Sukma. Sekarang, Kata Nyi Sindarango. Aku melepaskan kekuatan yang tertahan dari selendang Nyi Sindarango dan memecah kilatan keris Raga Sukma, bagaikan hujan yang terus menghantam tubuh Raden Sengkuni. Ratusan kilatan berwujud keris Raga Sukma menggantikan tetesan hujan Nyi Sindarango yang terus menghujani Raden Sengkuni. Ia menghindari dan menangkis serangan itu, namun tetap saja ada serangan yang berhasil menembus pertahanan dan melukai tubuh dan sayapnya. Berhasil. Serangan kami berhasil melukai Raden Sengkuni, tapi ini baru permulaan. Ia bisa pulih dengan cepat, sementara kutukan itu masih berada di tubuhnya. Jangan sombong. Sebuah kibasan besar menghalau semua seranganku. Aku mencoba menahan kilatan itu agar terus menyerang Raden Sengkuni, namun gagal. Aku sudah melihat kematian kalian yang hangus menjadi debu dengan apiku. Tak ada kemungkinan kalian akan menang. Aku lebih percaya ramalan nomor togel daripada pangawarumu. Teriak Cahyo yang kembali mengendalikan Wanasura untuk menyerang Sengkuni. Benar, lagi pula kami sudah tahu cara untuk melawanmu. Serangan Wanasura dan hujan keris Raga Sukma tadi merupakan percobaan kami. Mungkin Sengkuni bisa melihat terjadinya serangan itu, namun kami hanya perlu memberinya serangan yang tidak bisa ia hindari. Oh iya, jangan pikir aku bisa dikalahkan dengan jurus kacangan kalian. Ucapnya sembari memainkan dua bola api di tangannya. Sekali lagi Wanasura menahan serangan sekuat itu untuk melindungi kami. Aku tidak diam saja dan memisahkan sukmaku dari raga. Dengan sigap aku mengincar titik butar Raden Sengkuni dengan wujud sukma, namun ia dengan mudah membacanya. Berkali-kali aku menusukkan kerisku ke tubuhnya, namun ia bisa menghindar seperti asap yang menjauhi sentuhan. Sukmaku terpental. Tubuhku memuntahkan darah merah dari mulutku. Serangan Sengkuni berhasil dengan mudah mengenaiku. Namun aku belum menyerah dan masih mencoba menyerang. Sayangnya kali ini bola-bola api itu mengincar sukmaku. Danan, minggir! Dari ketiga penjuru bola api Banaspati Raden Sengkuni sudah memutari dan mengincarku. Aku mencari cara melarikan diri, namun terlalu sulit. Biar sukmamu yang hancur lebih dulu. Ucap Raden Sengkuni yang memberi isyarat bola api itu menyerangku. Asap mengepul menutup pemandangan kami. Aku sempat mengira bola api itu akan membakarku hidup-hidup, namun ternyata aku salah. Sosok bola api besar melindungiku dan melahap ledakan yang hendak mematikanku. Setelahnya ia bergegas menembus asap dan meledak tepat di tubuh Sengkuni yang tidak menyadari kehadirannya. Raden Sengkuni tidak menyadari kedatangan serangan itu. Bola api itu pun berubah menjadi sosok Rangda yang sangat kukenal. Dia adalah Bliwaja. Bliwaja kembali mundur setelah melancarkan serangannya. Ia memperhatikan Sengkuni masih memulihkan diri setelah ledakan sebesar itu. Aku
Aku lupa memberitahu kalian, aku sudah tidak bisa mati, ucap Raden Sengguni dengan sombongnya. Beli wajah. Bersiaplah. Tapi Jagat, Dia sudah sadar. Dia ingin menemui Nyi Sendang Rangu. Entah apa yang terjadi, hanya dengan bertatapan Beli Wajah bisa menjelaskan sesuatu pada Nyi Sendang Rangu. Kalau kalian punya serangan pamungkas, gunakan sekarang. Aku bisa menahan ilmunya dengan ini. apa itu Beli? Harusnya kalian paling ahli soal ini. Ini adalah gulungan yang menceritakan sesuatu tempat. Sedikit kekuatannya masih menyelimuti serat ini. Bila aku menggunakannya, aku bisa membawa serpihan alam itu dan membuat Pangawuruh Sengguni tertahan sementara. Ini juga yang mungkin bisa menjadi cara kita untuk mengalahkan Raden Sengguni. Aku dan Cahyo masih belum mengerti. Tapi aku seharusnya percaya saat tahu serangan Beli Wajah berhasil mengenai Sengguni. Pikirkan saja, apa kekuatan membaca masa depan bisa berguna di ruang yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku dan Cahyo berpikir sejenak dan mulai mengerti. Benar ucapannya. Bila kita berada di tempat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, mungkin saja Pangawuruh itu tidak berfungsi lagi dan kami bisa mengalahkannya. Aku pun mengerti mengapa Beli Wajah tidak langsung mengatakannya dengan gamblang, agar rencana kami tidak terbaca oleh Sengguni. Namun masalahnya, strategi ini membutuhkan peran besar Jagat yang tadi sempat sekarat. Pada intinya, kami harus membawa Raden Sengguni ke alam itu dan menghabisinya di sana. Sebuah alam mengerikan yang tak terbatas ruang dan waktu, serta memiliki kesadarannya sendiri. Jagat Segoro Demit. Hanya Nyi Sendang Rangu dan Jagatlah yang bisa membuka gerbang itu dengan kekuatan mereka. Namun apakah Mas Jagat sanggup? Kita lemahkan Raden Sengguni sebelum kita jalankan rencana itu. Aku dan Cahyo mengangguk. Beli Wajah kembali pada wujud rangdanya dan mengaktifkan serpihan jahat Segoro Demit dari serat lontar yang perlahan terbakar dan menghitam. Waktu kita hanya sampai serat lontar ini terbakar habis. Setelahnya, Jagat akan membawa kita semua ke alam itu. Apa Mas Jagat sanggup? Ini pilihannya. Tugas kita adalah memastikan rencana ini berjalan lancar. Kami bertiga berdiri bersandingan tanpa adanya hujan Nyi Sendang Rangu. Wanasaura pun kembali ke tubuh Cahyo dan menyatukan kekuatannya. Udara begitu panas, namun kami harus menahannya hingga kami benar-benar bisa mendaratkan serangan kami. Sayup-sayup terdengar suara gending gamelan Bali mengiringi gerakan Rangda Beli Wajah. Aku merasakan bahwa Beli Wajah tidak bertarung sendirian di sini. Di tanah Dewata, ada yang mendukungnya dan menyalurkan kekuatan. Wanasura! Cahyo menyusul Rangda Beli Wajah dan beradu sengit dengan Raden Sengguni. Benar, keberadaan dengan sebelumnya. Kali ini Raden Sengguni menahan dan melawan semua serangan mereka berdua. Ini menandakan Pangawuruh Raden Sengguni benar-benar tertahan. Berarti inilah saatnya. Aku membacakan sebuah mantra dengan keris Raga Sukma tepat berada di depan dahiku. Gunung Pangurip Jiwo, ana ring rahining wong. Hapanas geni langgeng raga sampurna, sang raga putih, sang jiwa putih. Permata biru keris Raga Sukma menyala. Di kepalaku teringat kejadian di mana ajian Segoro Demit yang menyelimuti Nyai Jambrong dulu bisa dihapus oleh leluhurku, Daryana Putra Sambara. Aku menggoreskan keris Raga Sukma pada lenganku dan meneteskan darah sama seperti Pak Lek menggunakan keris Sukma geninya. Tetesan api putih menyelimuti keris Raga Sukma. Inilah ajian yang mampu menghapus kutukan sekuat apapun. Ajian yang dipelajari Eyang Daryana sampai akhir hayatnya. Ajian pemutih raga. Seolah sudah membaca gelagatku, Cahyo dan Beli Wajah membukakan celah untukku. Aku pun masuk ke dalam pertarungan.
Sulit untuk mencari celah menusukkan keris itu di tubuh Raden Sengkuni. Namun sedikit demi sedikit keris itu menimbulkan goresan di tubuh Raden bersayap itu. Luka dari setiap seranganku mengeluarkan sedikit demi sedikit energi hitam yang ada di tubuh Raden Sengkuni, hingga tidak mampu lagi menghindari tusukan keris Raga Sukma yang aku genggam. Apa? Apa ini? Raden Sengkuni berteriak yang tidak menyangka akan serangan yang ia terima. Aliran energi hitam bertiup mengelilingi tubuh Raden Sengkuni, menandakan sinarnya energi dari kutukan sewu lelembut di tubuhnya. Beli Wajah dan Cahyo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka menghajar Raden Sengkuni hingga berbagai luka muncul di tubuhnya. Brengsek! Kobaran api menyala besar dari tubuhnya, membuat kami tidak bisa mendekat. Danan, bersiap. Kita satukan Sengkuni di jagat Segoro Demit. Terdengar suara Nyi Sendang Rango yang merasuki pikiranku. Aku pun merasakan keberadaan jagat mendekat. Ia masih terlihat pucat, namun aku merasakan tekad dari dalam dirinya. Suara raungan Meong Hideng juga terdengar dari samping reruntuhan. Sepertinya mereka juga mendapat petunjuk akan hal ini dan memberi pertanda untuk jagat. Desir kabut muncul meliputi tubuh kami semua dan Raden Sengkuni. Kalian benar-benar bisa membuat Raden Sengkuni seperti ini? Aku yang seharusnya bertanya, Mas Jagat benar bisa membawa kami ke alam itu lagi? Tanyaku sembari mengingat betapa mengerikannya alam jagat Segoro Demit. Memangnya ada orang lain yang bisa? Aku menoleh pada Nyi Sendang Rango yang kini berada di belakangnya. Ia mengangguk seolah memintaku untuk mempercayai jagat. Kabut pun menebal, aku tidak lagi melihat siapapun di sekitarku. Suara pusaka beradu, raungan Meong Hideng, hingga kepakan sayap Sengkuni terdengar tanpa aku ketahui wujudnya. Ini jelas bukan ilmu pemindahan alam yang sama dengan yang jagat gunakan saat melawan setan-setan dari Setra Gondomayit dulu. Penerus takdir keluarga Ningrat, cucu sang ulama, keturunan terakhir pelindung hutan, bocah yang dianugerahi berkat Wanara, dan ujung tombak terah kita, Sambara. Hanya mereka yang mampu kami bawa untuk melintas alam itu. Selesaikan dengan cepat. Kabut menghilang. Kami pun tiba di tempat yang seharusnya tidak pernah kami datangi lagi. Tempat yang begitu gelap, seolah tidak ada benda langit yang menerangi tempat ini. Yang terlihat hanya hambaran rumput hitam dan pepohonan yang telah mati. Suara pertarungan dan teriakan tak kasat mata terdengar di mana-mana. Di mana ini? Siti Kawaruhan? Bukan Raden Kimpul. Tempat ini lebih terkutuk daripada itu. Belum sempat mereka mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, Kimpul, Budi, dan Gama merasakan kesakitan. Mata mereka memerah, seolah ingin mengamuk. Namun dalam beberapa saat mereka pulih seperti semula. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rango yang tengah bermeditasi, tak jauh dari tempat jagat berada. Alam ini memiliki kesadarannya sendiri. Bila kita lengah, kesadaran kita akan direnggut. Aku akan membantu menjaga kesadaran kalian. Sementara jagat akan mengumpulkan tenaga kembali untuk membawa kita pulang. Akhir pertarungan ini ada di tangan kalian berlima. Masih terlihat kebingungan di wajah Kimpul, Gama, dan Budi. Namun teriakan Raden Sengkuni yang berusaha mempertahankan kesadarannya membuat kami memilih untuk menyingkirkan kebingungan kami untuk menuntaskan pertarungan ini. Brengsek! Tempat apa ini? Apa yang kalian lakukan? Ini kuburanmu. Balas Cahyo yang tiba-tiba sudah berada di belakang salah satu Raden Sengkuni dan menghajarnya dengan kekuatan Wanasura. Berhasil. Raden Sengkuni tidak bisa memprediksi serangan itu. Jagat Segoro Demit tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pangaweruh Raden Sengkuni tidak berguna di tempat ini. Kami akan menahan mereka sampai kau menemukan tubuh aslinya. Ucapku pada Kimpul. Kimpul pun mengangguk.
Baik, Raden Kroda sudah memberiku petunjuk. Akan kuberi tanda pada kalian. Kita habisi saja mereka bertiga sekaligus, ucap Budi yang sudah sangat kesal. Jangan jumawa, Budi. Dia masih bisa memulihkan diri. Dan kita tidak tahu kekuatan apa lagi yang masih disembunyikan Sengkuni. Gama menahannya. Benar, mengetahui keadaan pecahan Sukmo yang sudah terluka, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantong dari dalam pakaiannya dan menebarkan serbuk seperti pasir. Danan, itu Jengges. Aku menyadari hal itu. Itu adalah serbuk yang menebar kutukan yang mampu menghabisi satu desa dengan cepat. Aku pun segera meninggalkan Kimpul dan yang lainnya dan melantunkan sebuah ajian untuk menghalau serbuk kutukan itu. Gambuh Rumekso. Saat menoleh, aku sudah melihat Gama memanggil Meong Hideng. Namun Meong Hideng mengamuk seolah bertarung dengan kesadaran di alam ini. Kendalikan Meong Hideng, Gama. Itu sangat sulit, Budi. Tegas Gama melihat Meong Hideng berlari ke arah salah satu pecahan Sukmo Raden Sengguni yang sudah ia lihat menjadi 3. Jangan membuang waktu di alam ini, Gama. Cepat! Teriakku mencoba mengingatkan Gama. Seolah sudah menunggu saat-saat ini, Budi pun melemparkan pisaunya tepat ke dada Raden Sengguni. Aku tidak pernah sesumbar apapun dalam bentuk ucapan. Karena penebusan ucapan adalah bukti. Masih ingat dengan pisau itu? Ucapan Budi dingin tidak membuat Raden Sengguni menjawab sepatah kata pun. Tubuhnya hanya sedikit menunduk dengan pisau di arah dadanya. Mengamuklah yang puas, Mamang Gondrong. Teriak Cahyo yang semakin bersemangat melihat serangan Budi. Jangan sombong, makhluk jelata. Raden Sengguni menggunakan seluruh banaspati di belakang punggungnya dan mengarahkan ke Cahyo. Sementara itu mata Cahyo memerah. Aku sempat menduga kesadarannya diambil alih oleh alam ini, tapi ternyata bukan. Saat ini Cahyo sedang beresonansi dengan Wanasura. Aku sudah bosan dengan mainanmu ini. Cahyo berteriak yang menendang kembali banaspati itu dengan kekuatan Wanasura yang semakin besar. Aku belum pernah melihat mereka sekuat itu. Banaspati itu meledak di sekitar Raden Sengguni. Aku menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi merapalkan ajian pada keris raga sukmaku. Kekuatan gaib di alam ini begitu besar. Aku memanfaatkannya untuk sekali lagi menghujani Raden Sengguni dengan kilatan keris raga sukma. Ya, terkutuk kalian. Umpat Raden Sengguni yang kali ini bertahan setengah mati dengan serangan kami. Aku sadar kami tidak bisa mempertahankan serangan ini terus-menerus. Namun Kimpul menjawab harapan kami. Jangan hiraukan yang lain. Habisi Sengkuni yang tertancap kerangkeng Sukmo. Itu tubuh aslinya. Aku dan Cahyo pun dengan mudah menemukan sebuah pisau pusaka yang tertancap di tubuh salah satu Raden Sengguni. Pisau kerangkeng Sukmo itu menyegel kemampuan Raden Sengguni dengan Wirangon yang terus mengawasinya. Angel, kalau mau mengamuk, sekarang saatnya. Ini yang kutunggu-tunggu, Nan. Wanasura! Di jagat Segoro Demit ini, Wanasura bisa dengan leluasa menggunakan tubuh rohnya. Tangannya masih mengenakan pusaka alas Wanamarta, dan kali ini matanya juga memerah, seolah masih menyatu dengan Cahyo. Tanpa aba-aba, secara bersamaan Meong Hideng dan Wanasura segera menggigit dan mencabik-cabik sayap Raden Sengguni dengan beringas. Mereka mengamuk, seolah melepaskan kekesalan mereka yang tertumpuk. Dengan sadisnya, sayap Lowo Ireng itu dirobek, terkoyak dari tubuh Raden Sengguni. Terkutuklah kalian. Kalian tidak akan bisa membunuhku. Kami semua tahu, itu hanya gonggongan anjing yang sedang terdesak. Serangan Wanasura dan Meong Hideng membuat Raden Sengguni jatuh menghantam tanah. Ia pun berusaha berdiri dengan tubuhnya yang penuh luka. Habisi mereka. Bakar semua kekuatan kalian. Raden Sengguni
memerintahkan kedua pecahan sukmonya untuk menyerang kami. Namun dengan pertarungan sebelumnya, ternyata kedua pecahan sukma Raden Sengguni itu tidak mampu merespon dan berbuat banyak. Hahaha, sepertinya tidak hanya kita. Kimpul dan Mamang Gondrong juga berhasil menghajar pecahan sukmo Raden Sontoloyo ini. Kami tak memberikan waktu untuk Raden Sengguni bertindak. Kimpul bersama Wirangonya sudah menarik kerangkeng sukmo, dan Budi sudah melesat dengan menggenggam belatinya. Cahayaning lintang manunggaling sukmo, kilat geni ngelangke angkoro. Keris raga sukma menyala. Mantra aku bacakan, kilatan api berkobar menyelimuti bilahnya bersama permata biru yang menyala. Hapuskan semua kutukan, hapuskan semua angkara, hapuskan semua bencana. Keris raga sukma, kerangkeng sukmo, dan belati andalan Budi menghujam tubuh Raden Angkoro secara bersamaan. Perlahan tapi pasti, asap hitam keluar dari tubuh makhluk yang hampir membangkitkan bencana yang bisa memusnahkan ribuan nyawa manusia itu.